Dan hari ini kita akan membahas episode terakhir seperti yang dibilang Pak Sujarwo ya dari perjalanan Paulus dalam Kisah Para Rasul, dan ayat hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 28 ayat 11 sampai 31. Saya akan terlebih dahulu membacakannya bagi kita semua, dan saya akan membacakan dari Alkitab TB2 ya. Saya sudah menuliskan di layar, jadi ibu bapak, kakak-kakak bisa ikut mengikuti. Kisah Para Rasul 28 ayat 11 sampai 31. 3 bulan kemudian kami berangkat dari situ, naik sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Kapal itu memakai lambang Dioskuri. Kami singgah di Sirakusa dan tinggal di situ selama 3 hari. Dari situ kami menyusur pantai, lalu sampai ke Rhegium. Sehari kemudian bertiuplah angin selatan, dan pada hari kedua sampailah kami di Puteoli. Di situ kami berjumpa dengan saudara-saudara, dan atas undangan mereka, kami tinggal 7 hari bersama mereka. Sesudah itu kami berangkat ke Roma. Saudara-saudara yang di sana telah mendengar kabar tentang kami, dan mereka datang menjumpai kami sampai ke Forum Appius dan Tres Taberne. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak melakukan apapun yang menentang bangsa kita atau adat istiadat nenek moyang kita, aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Tetapi orang-orang Yahudi menentang hal itu, dan karena itu aku terpaksa naik banding kepada Kaisar. Tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan atau mengatakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Namun kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang aliran ini kami tahu bahwa di mana-mana ada perlawanan terhadapnya." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan bersaksi kepada mereka tentang kerajaan Allah berdasarkan Taurat Musa dan nabi-nabi. Ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Lalu bubarlah pertemuan itu tanpa ada kesesuaian di antara mereka. Namun Paulus masih mengatakan hal yang satu ini. "Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyangmu dengan perantara Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan sungguh-sungguh mendengar, tetapi tidak mengerti. Kamu akan sungguh-sungguh melihat, tetapi tidak memahami. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, dan aku menyembuhkan mereka. Sebab itu, kamu harus tahu bahwa keselamatan yang berasal dari Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya.
Setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham di antara mereka. Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah pembacaan Alkitab kita dari bagian akhir perjalanan Paulus dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 11 sampai 31. Nah, ibu-ibu, kakak-kakak, bapak-bapak, minggu lalu kita sudah sama-sama bercakap tentang Paulus dan rekan-rekannya, juga kapalnya yang ada di Malta, ya. Mereka kapalnya kandas dan akhirnya mereka perlu berdiam untuk sementara waktu di Malta, ya. Mereka berdiam di Malta selama 3 bulan, itu selama musim dingin, dan setelah musim dingin usai, akhirnya mereka dapat melanjutkan perjalanan ke Roma, ya, karena musim semi sudah tiba, keadaan sudah membaik, akhirnya mereka bisa melanjutkan perjalanan, ya. Tidak ada tertulis kapan tepatnya tanggal Paulus dan rekan-rekan kembali melanjutkan perjalanan ke Roma, tapi tampaknya tidak jauh dari tanggal 8 Februari, ya, karena ada tulisan dari The Elder Pliny atau Gaius Plinius Secundus. Ini adalah salah satu penulis Roma dan ia adalah komandan angkatan laut dan tentara, ya, dan ia menganjurkan bahwa pelayaran bisa dilanjut jika angin barat sudah mulai bertiup sejak 8 Februari, ya. Dan akhirnya Paulus dapat melanjutkan perjalanannya dan kapal yang dipakai adalah kapal lain milik Alexandria, ya. Ini kapal yang tidak jauh berbeda dengan kapal yang dipakai sebelumnya karena kapal yang dipakai adalah kapal yang membawa pangan, ya, atau biji-bijian, ya. Dan akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Menarik karena kapal yang dipakai adalah kapal yang memiliki boneka atau figurehead atau patung begitu, ya, dari The Heavenly Twins atau dalam bahasa Indonesianya ditulis Dioskuri, ya. Ini adalah dewa kembar Yunani yang mereka adalah kesukaan dari para pelaut. Namanya Castor dan Pollux, ini gambarnya, ya. Mereka adalah patrons of navigation, jadi dewa yang berkaitan dengan pelayaran begitu, ya, kelautan. Dan biasanya kedua simbol ini, ya, dipakai karena para pelaut berharap agar mereka memiliki keberuntungan di tengah perjalanan pelayaran mereka, ya. Dan akhirnya mereka berjalan dengan kapal ini berangkat dari Malta, ya. Tampaknya mereka berlayar seharian, ya, dan sampai di Sirakusa dan sempat berdiam selama 3 hari. Ini Malta dan ini Sirakusa, ya. Dan perlu berhenti di Sirakusa karena tampaknya kapal mau menurunkan kargo terlebih dahulu, ya. Dan sebelum akhirnya nanti melanjutkan perjalanan ke Rhegium, terletak di kaki Italia, ya. Rhegium ini di sebelah sini merupakan pelabuhan yang penting. Dan tidak lama mereka berdiam di Rhegium, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan ke Puteoli di sebelah sini, ya. Jarak dari Rhegium ke Puteoli tampaknya kurang lebih 210 miles, ya. Dan akhirnya mungkin 2 hari perjalanan mereka akhirnya sampai di Puteoli. Tujuan mereka adalah Roma, tapi mereka memang harus turun di Puteoli. Kenapa? Karena memang biasanya penumpang akan diturunkan di Puteoli dan nantinya biji-bijian yang dibawa dalam kapal, ya, pangan yang dibawa itu akan dibongkar dan diturunkan muatannya di Portus, ya. Sehingga penumpang harus turun di Puteoli. Ini memang biasa dilakukan sehingga Paulus dan rekan-rekannya turun dulu di Puteoli dan ternyata di Puteoli ada banyak orang Kristen, ya. Sehingga Paulus bisa menumpang selama seminggu di sana, ya.
Mengetahui bahwa di Puteoli ada banyak saudara seiman begitu ya yang menyambut Paulus dengan hangat. Hal ini memulihkan kembali semangat Paulus ya. Kita tahu sudah banyak sekali hambatan yang dilalui oleh Paulus, tapi karena keberadaan para sahabat yang menyambut dengan hangat, Paulus kembali bersemangat ya. Seminggu ia berdiam di Puteoli dan tampaknya perwira yang bertanggung jawab atas Paulus, kalau tidak salah namanya Julius, ini memang tidak ada masalah dengan Paulus yang berkeliaran selama seminggu ya. Memang hal ini kalau dibilang aneh, cukup aneh, tidak normal begitu ya, karena seorang tahanan masih berstatus tahanan kok bisa berkeliaran selama 7 hari. Tapi tampaknya Julius punya kepercayaan yang tinggi terhadap Paulus, sehingga ia dapat singgah 7 hari di Puteoli ya. Di sana juga ada kumpulan orang-orang Yahudi ya, dan Paulus merasakan hospitalitas yang hangat di jemaat lokal yang ada di Puteoli ya. Setelah itu, setelah dari Puteoli, Paulus melanjutkan perjalanan ke Roma melalui daratan gitu ya. Jadi nggak naik kapal lagi, tapi lewat daratan ya. Memang tidak ada keterangan yang jelas apakah Paulus berjalan kaki ke Roma atau menggunakan binatang begitu ya untuk membawanya ke Roma. Tapi tampaknya mereka memang berjalan, yang pasti lewat jalur darat ya. Kalau diperkirakan bisa selama 5 hari ya perjalanan sampai ke Roma ya. Mereka melewati Forum Appius ya, Jalan Appius menuju Roma, dan juga melewati Tres Taberne ya di sini. Dan tampaknya kabar kedatangan Paulus ini telah tersebar luas ya. Jadi banyak orang yang tahu bahwa Paulus sedang ada dalam perjalanan ke Roma ya. Dan memang akhirnya dari Forum Appius ini ke Roma itu jaraknya 33 miles begitu ya. Dan lalu akhirnya Paulus sampai di Roma. Dan Paulus memang bukan pembawa Injil pertama di sana ya. Tampaknya kabar tentang Kristus sudah ada hadir di Roma ya. Dan tapi kedatangan Paulus menghadirkan kemajuan besar dalam kesaksian Injil di kota tersebut ya. Dan Paulus sangat bersyukur karena banyak orang yang dengan hangat menyambut Paulus. Dan semakin bersemangat Paulus karena memang kekhawatiran Paulus tampaknya terhapuskan juga ya. Banyak akhirnya orang yang rela jauh-jauh nyamperin Paulus untuk menyapa dan juga mendengar kesaksian dari Paulus ya. Nah, ibu-ibu, kakak-kakak, bapak-bapak, Paulus memang bisa berkeliaran secara bebas, tetapi memang Paulus tetap berada dalam penjagaan ya. Paulus boleh nih tinggal di luar camp atau barak, dan Paulus tinggal di rumah yang ia sewa sendiri. Dan di situ nantinya akan menjadi titik bertemunya Paulus dengan orang-orang Yahudi, petinggi-petinggi Yahudi yang diundang oleh Paulus ya, tetap dalam pengawasan. Dan akhirnya Paulus pergi ke sinagoge-sinagoge ya untuk bertemu dengan orang Yahudi, dan ini tampaknya memang merupakan cara yang biasa dilakukan oleh Paulus untuk mempercakapkan Injil ya. Sebelum menghampiri orang-orang yang bukan Yahudi, Paulus biasanya mendatangi orang Yahudi terlebih dahulu ya. Ada beberapa hal yang Paulus sampaikan kepada pemimpin-pemimpin Yahudi di Roma ya. Paulus menjelaskan tentang siapa dirinya, dan juga Paulus menceritakan rangkaian perjalanan kejadian yang membawa Paulus hingga akhirnya ia menjadi tahanan dan sampai di Roma ya. Dia tidak banyak membahas tentang Yerusalem, dan Paulus menegaskan bahwa ia bukanlah anti-Yahudi gitu ya. Dan Paulus juga mengatakan bahwa ia diserahkan ke dalam tangan orang-orang Roma
Tampaknya ini juga merupakan cara halus Paulus menjelaskan bahwa ia sebenarnya sedang dalam tanda kutip diselamatkan oleh orang-orang Roma dari kematian yang mungkin hadir dari kemarahan orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem pada saat itu, ya. Dan Paulus bilang bahwa sebenarnya orang-orang Roma melihat bahwa Paulus ini tidak bersalah, ya. Dengan tegas juga Paulus mengatakan bahwa tidak ada sama sekali indikasi dari Paulus ingin menjatuhkan Yerusalem atau pemimpin-pemimpin Yudea, gitu ya. Ia menegaskan bahwa pengajuan banding kepada kaisar murni ia lakukan untuk memperjuangkan dirinya, ya, murni untuk membela dirinya sendiri. Ia tidak memiliki keluhan terhadap bangsanya sendiri atau pemimpin-pemimpin Yahudi, begitu ya. Dan Paulus juga mengatakan bahwa harapan leluhur Israel lah nih yang membuat ia kehilangan kebebasan dan akhirnya sampai ke Roma, ya. Dan selanjutnya ternyata setelah Paulus menjelaskan begitu ya, orang-orang Yahudi di Roma ini ternyata tidak banyak yang mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh Paulus, ya. Tampaknya ada kerenggangan begitu ya antara komunitas Yahudi di Yerusalem dan di Roma, ya. Padahal seharusnya mereka punya hubungan atau ikatan yang kuat. Tapi pada kenyataannya info tentang Paulus ini tidak sampai sepenuhnya ke Roma, ya. Mungkin ada banyak informasi dalam bentuk surat yang tidak sampai ke Roma karena adanya masalah dalam perjalanan, karena musim dingin pada saat itu, ya, atau juga adanya orang-orang yang dikirimkan sebagai representatif terlambat, ya, sehingga orang-orang Yahudi di Roma tidak memiliki informasi yang lengkap terkait Paulus, ya. Atau ada juga yang menduga memang orang-orang Yahudi di Roma tidak ingin ikut campur dalam urusan yang berkaitan dengan huru-hara yang menimpa Paulus, ya. Mereka tidak ingin ikut campur dengan persidangan yang berkaitan dengan kaisar, ya. Tapi intinya mereka hanya sedikit mendengar tentang Paulus, ya. Dan mereka sudah banyak mendengar tentang Yesus, tentang kekristenan, begitu ya. Tapi banyak juga informasi bahwa, oh, ternyata Yesus ini adalah sosok yang kontroversial, gitu ya. Banyak yang menentang. Mereka juga mendengar itu, ya. Mereka hanya mendengar dari info-info sekunder, tetapi tidak pernah mendapatkan info dari sumber primer, ya. Dan akhirnya Paulus menjelaskan tentang Yesus dan kesaksiannya kepada orang-orang di sana, ya. Lalu lanjut. Setelah mereka banyak berdiskusi, akhirnya banyak orang datang, makin banyak datang ke Paulus untuk mendengarkan penjelasan darinya, ya. Disiapkan satu hari bagi mereka untuk bisa mendengarkan penjelasan dari Paulus tentang Yesus, tentang kerajaan Allah, tentang perjalanannya, begitu ya. Dari pagi sampai malam, berjam-jam Paulus memberikan penjelasan. Memang tidak ada keterangan yang jelas tentang hal-hal yang disampaikan oleh Paulus, tapi yang pasti Paulus menyampaikan hal-hal berkaitan dengan surat-surat yang ia kirimkan, ya, tentang kerajaan Allah, tentang kisah historis Yesus, ya, secara persuasif Paulus menyampaikan, dan juga tentang pemenuhan janji dari hukum-hukum dan nubuat para nabi, ya. Paulus mau meyakinkan kepada mereka tentang Injil, tentang berita Yesus Kristus. Dan beberapa dari mereka akhirnya mempercayai yang Paulus sampaikan, tetapi banyak juga yang tidak mempercayai yang Paulus sampaikan, gitu ya. Ada yang senang dan puas terhadap penjelasan Paulus dan akhirnya percaya, tapi banyak juga yang akhirnya menolak penjelasan dari Paulus, ya. Setidaknya kita dapat tahu bahwa para pemimpin, begitu ya, mereka menolak untuk mengakui Yesus sebagai Mesias.
Dan akhirnya setelah terjadi diskusi yang panjang, Paulus berdiam di Roma selama 2 tahun ya. Ia masih berstatus sebagai tahanan. Memang ia tidak terlalu bebas untuk menghampiri tempat-tempat yang ingin ia datangi, tapi siapapun yang bertemu Paulus bisa menghampirinya dan berkomunikasi, bercakap-cakap dengan Paulus. Ya, 2 tahun Injil diberitakan secara bebas oleh Paulus juga rekan-rekannya, dan akhirnya Injil tersebar luas tanpa halangan apapun. Kisah para Rasul ditutup dengan nada kemenangan ya, kemenangan dari firman Allah ya. Sebagai catatan, memang tidak ada keterangan lebih lanjut tentang perjalanan Paulus ya. Apakah Paulus jadi nih menghadap kaisar? Apakah dia dibebaskan? Ada yang bilang Paulus dibebaskan, lalu ke Spanyol, lalu ditangkap lagi, dan akhirnya mati di tangan Nero ya. Tapi ada juga yang bilang Paulus tidak pernah bebas ya. Tapi yang pasti kita sama-sama tahu kisah para rasul ini bukanlah biografi Paulus, dan intinya yang hendak disampaikan oleh kisah para rasul adalah pekerjaan Roh Kudus yang dahsyat dalam menyebarkan Injil ya, dari Yerusalem sampai ke Roma ya. Dan satu hal yang dapat kita lihat, setidaknya saya lihat dari perikop yang sudah kita baca sama-sama gitu ya, bahwa tampaknya memang Allah turut bekerja dalam tiap hal yang Paulus kerjakan dan juga tiap hal yang kita kerjakan ya. Kehadiran Allah bisa kita rasakan lewat banyak sekali hal ya. Caranya beragam. Kalau dari Paulus, kehadiran orang-orang dengan hospitalitas yang hangat, saya melihat itu sebagai kehadiran Allah yang ingin memulihkan semangat dari Paulus ya. Oleh karena itu, ini juga akan menjadi undangan bagi kita untuk bisa terus memberitakan Injil dimanapun dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, mari kita terus berani memberitakan kebenaran, karena kita tahu siapa yang selalu membersamai kita setiap waktu. Sejauh ini pemaparan yang dapat saya sampaikan, kira-kira Pak Sujarwo, Ibu Bapak, Kakak-kakak, ada yang mau melengkapi atau kita akan bercakap bersama?